Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Nikmat terbesar dalam hidup ini adalah kita menjadi seorang muslim dan mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat dan nikmat untuk bisa tafaqquh fiddin, belajar syariat Allah, agama Allah. Mudah-mudahan majelis ini senantiasa mendatangkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah begitu besar jasa beliau kepada umatnya sehingga kemudian menjadi umat yang terpilih, umat terbaik dan umat akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan beberapa saat yang lalu kita telah membahas tentang al-khawfu minasyirik, takut kepada perbuatan syirik, takut terhadap dosa-dosa besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khawfu minasyirik, menjaga diri dari dosa-dosa syirik adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seseorang untuk mentauhidkan Allah. Ada suara apa itu? HP. Kecilkan sedikit. Ngapunten nggih. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hambanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka juga berarti harus menjaga diri seorang muslim daripada dosa-dosa syirik. Ada perasaan takut, menjaga diri dari hal-hal yang menghancurkan, menodai keimanan, merusak amalan,
sehingga mengakibatkan seseorang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzubillah. Kemudian ke depan ini kita akan membahas tentang bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, yaitu menyeru manusia, ad-du'a'u, menyeru manusia, mendakwahkan kepada manusia syahadatu la ilaha illallah, tentang syahadat la ilaha illallah. Allah berfirman dalam surat Yusuf 108, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya adalah, Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, yang aku beserta pengikutku ya menyeru kalian ala basiratin, kepada ilmu, pemahaman, wa subhanallahi, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin. Ya, Qul hadhihi sabili, Allah mengatakan, katakan oleh Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, jalan yang lurus. Ya, ad'u ilallahi ala basiratin, yang senantiasa menyeru manusia kepada basirah, kepada ilmu, yang aku dan orang yang mengikutiku menyeru kepadanya. Maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin. Maknanya adalah tidak seyogyanya seseorang kemudian ya menjadikan dirinya baik dan tidak membaikkan orang lain. Ya. Artinya tidak selazimnya seseorang itu soleh secara pribadi dan kemudian tidak mensolehkan orang lain. Juga tidak seyogyanya seseorang memahami makna kandungan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah terbatas pada dirinya, kemudian diam terhadap orang lain. Okay. Berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi setiap muslim untuk saleh secara pribadi dan saleh secara sosial. Ada hablun minallahnya baik, hablun minan nas baik. Secara pribadi punya kesalehan, juga punya jiwa kepekaan sosial kepada orang lain. Dalam hal ini adalah apa? Mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan makna syahadatu la ilaha illallah. Dan ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan jalan para nabi dan rasul dan para pengikut mereka. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, tatkala dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan", ini pujian Allah kepada para duat, nggih, kepada para dai, pada muballigh, kepada siapapun yang menyampaikan kebaikan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa man ahsanu qawla", wa man ahsanu qawlan, siapa yang paling baik perkataannya, mimman da'a ilallahi, daripada orang-orang yang menyeru manusia kepada jalan Allah, wa amila salihah, dan orang-orang yang beramal saleh.
Wa qala, dan dia mengatakan apa? Innani minal muslimin. Aku adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terus napa niku para dai mubaligh. Siapapun nggih. Semua muslim dai. Ya. Semua muslim ya, dia pengajar kebaikan. Ya, dikatakan oleh Nabi, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya, minimal. Nah, aqallu syai', paling tidak kita menyampaikan kepada lingkup ya terkecil dalam kehidupan sosial kita semua, yaitu keluarga. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, minimal seorang suami bisa memberikan nasihat kepada istrinya dan anak-anaknya, ibu kepada anak-anaknya. Maka setiap muslim di atas pundak mereka ada kewajiban untuk menyampaikan kebaikan. Ya. Itu tugas setiap manusia, setiap muslim. Jadi tugas manusia hanya tabligh, hidayah Allah yang memberikan. Ya. Jadi tugas manusia ini memahamkan, mengajak, menyeru, ya, mengajarkan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib. Bagaimana jasa beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di saat Rasulullah dikucilkan oleh masyarakat Quraisy, saat beliau disiksa, ya, dikucilkan, dipinggirkan, siapa yang membela? Abu Thalib, pamannya. Ya. Sampai kemudian harapan besar pada diri Kanjeng Nabi agar pamannya masuk Islam. Maka di saat menjelang wafatnya beliau, Nabi pun mengajaknya kepada agama Allah, ya, untuk meninggalkan peribadatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuat ya apa ya? Keinginan Rasulullah agar pamannya ini masuk Islam dan bisa menjadi saksi Rasulullah SAW atas keislaman pamannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Sampai kemudian menjelang wafatnya maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha." Wahai Muhammad, engkau tidak mampu memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki, yang engkau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tugas kita ini mendoakan, mengajarkan, memahamkan, mengajak, menyeru kepada kebaikan. Hidayah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa mendoakan orang lain agar diberi hidayah. Ya. Mengajak orang lain pada kebaikan. Jadi untuk mengajak orang lain bukan hanya tugas para mubaligh. Setiap muslim, muslimah punya kewajiban untuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Wa man ahsanu qawlan, profesi ini dipuji oleh Allah. Tidak ada orang yang paling baik daripada orang yang mengajak manusia, ayo ingat Allah. Mimman da'a ilallah wa amila salihah, dan diikuti dengan amal saleh. Wa qala innani minal muslimin. Aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya
Khitab ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, artinya wahai Muhammad, kul, katakanlah, ad-da'watu allati ad'u ilaiha, artinya ajaklah manusia yang aku mengajak manusia kepadanya dengan metode cara yang aku ajarkan, yaitu apa? Menyeru manusia ila tauhidillah, menyeru manusia kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ila tauhidillah wal ikhlasul ibadah, ikhlas dalam ibadah, ya. Kemudian meninggalkan al-authan, berhala-berhala yang diibadahi selain Allah, dan cukup hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dikatakan sabili tariqati, ajaran Allah, ya, yang kemudian diajarkan kepada para nabi dan rasul. Maka ada satu ungkapan yang menarik, bahwasannya setiap nabi dan rasul selalu menanamkan nilai-nilai akidah kepada anak keturunannya. Disebutkan dalam Al-Quran kalimatun baqiyah, kalimah baqiyah, dalam ayat kalimatun sawa, ya. Jadi ada kata kunci, setiap nabi dan rasul selalu mewariskan satu ajaran yang sama. Apa itu? Kalian tidak punya ilah kecuali Allah. Ya, maka kita dapati para nabi dan rasul, misalkan Yakub alaihissalam, di saat menjelang wafatnya dikumpulkan anak keturunannya. Apa yang dikatakan? Ya. Idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang kalian sembah wahai anak-anakku kalau nanti ayah sudah meninggal? Ya. Yang dipersoalkan oleh Yakub adalah apakah nanti anak-anaknya ini tetap menjaga akidah, tetap mentauhidkan Allah, tetap menjalankan perintah Allah, atau sebaliknya? Yang ditanyakan bukan wahai anakku kalau bapak sudah tidak ada, nanti kalian makan apa? Bagaimana hidup kalian? Ya, ada ketakutan seperti itu, wajar. Ya, makanya orang tua menyiapkan terbaik untuk anak keturunannya, semuanya disiapkan, kan gitu. Pendidikannya ditanggung, disiapkan dengan baik, nafkah anak terpenuhi, kan gitu. Kemudian ada hal yang ditinggalkan kalau sudah tidak ada, ya. Itu fitrah, gitu. Bagaimana nanti kalau orang tua sudah tidak ada, anak-anak ini juga bahagia, ya, baik secara pendidikan, baik secara iman, ya, dan cukup dunianya. Itu fitrah. Namun perlu diingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaminkan rezeki pada setiap hambanya. Maka tidak didapati para nabi begitu meninggal dia berkata kepada anak cucunya, bagaimana nanti kalau bapak sudah tidak ada, kalian hidup apa tidak? Apa yang kalian makan? Apa yang kalian minum? Ya. Apakah kehidupan kalian akan berlangsung? Tidak. Yang ditanyakan adalah hal yang asasi dalam hidup. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah bapak nanti tidak ada? Bagaimana akidah kalian? Ya. Kalau mungkin bisa kita tanyakan, nanti kalau ibu sudah tidak ada, sholat tidak kalian? Kadang nasihat orang tua itu, dulu kita punya nenek moyang, panjenengan kita semuanya, simbah dulu kadang nasihatnya itu simpel namun kandungannya cukup dalam. Nduk, ya, ojo tinggal no sholat. Masya Allah. Itu kalimat yang ya Allah simpel, kan gitu ya. Artinya sesibuk apapun, dalam keadaan apapun, ojo sekali-kali ninggal no sholat. Ya, kadang gak muluk-muluk yang diminta gitu kan. Kadang ada pesan, nak,
Ya, besok bapak ibu sudah ada, ojo lali ndongakno bapak ibu ya. Sederhana namun dalam itu kandungannya itu. Ya, cukuplah kebahagiaan orang tua di saat punya anak-anak yang menjaga sholatnya, taat kepada Allah. Begitu nanti orang tua sudah menghadap Allah, dia kirim doa sedekah atas nama kedua orang tuanya. Itu kebahagiaannya hakiki. Ya. Dan ini kalimat yang diwariskan oleh para nabi dan rasul kepada anak cucunya. Maka Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keluargaku dan anak keturunanku untuk tidak menyembah berhala. Ya, jauhkan kami, Ibrahim mengatakan, untuk diriku, keluargaku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Jauhkan ya Allah. Itu diminta. Rezeki dijamin oleh Allah. Setiap manusia yang hidup Allah berizki. Tapi iman sinten ingkang jamin? Sinten ingkang jamin setiap orang matinya ini husnul khatimah, ini su'ul khatimah? Siapa yang tahu? Apakah kita tahu nanti akhir kesudahan kita husnul khatimah? Tidak pernah tahu. Dan tidak dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti kesudahan kita nanti sakit istiqomah napa mboten? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang jamin. Kalau rezeki dijamin sama Allah. Makanya kita minta hidayah, istiqomah dalam sholat itu paling tidak 17 kali kita membaca suratul Fatihah. Ya, kalau kita menjalankan sholat 5 waktu, ada 17 rakaat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 17 kali. Ya, belum lagi ditambah salat sunnah rawatib 10 atau 12 rakaat dalam satu hari. Belum ditambah salat sunnah mutlak, salat tahajud, salat duha, dan salat-salat mutlak sunnah yang lainnya. Agar apa? Agar kita dibimbing oleh Allah dalam hidayah. Ya. Harapannya Pak, akidah ini dibawa sampai nanti menghadap Allah, gitu ya. Kan nggak jamin, nggak ada yang jamin. Ya, yang dulunya menjadi seorang yang saleh, ya kan ada dalam hadis, ya dalam salah satu hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya kan. Ada di antara kalian di kala hidupnya ya'malu bi'amali ahli nar, ya di kala hidupnya beramal dengan amalan ahli neraka, tidak salat, tidak taat kepada Allah, amalnya ahli neraka. Sampai orang mengatakan orang ini mati masuk neraka. Sampai orang berani mengatakan seperti itu, ya. Karena saking wis mlebu neraka pantas ya. Fasbiqu alaihil kitab. Namun Allah berkehendak lain. Di akhir hayatnya ya'malu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Di akhir hayatnya taubat, beramal dengan amalan ahli surga. Dia mati masuk ke dalam surga. Banyak kisah kita dapati ya di zaman Nabi atau kisah-kisah mutaakhirin, ya, bagaimana seorang non muslim wafat ketika sakit, sebelum wafat dia masuk Islam bersyahadat dan dia belum sholat, gitu ya. Masya Allah. Dan juga berapa banyak kisah kita dapati yang dulunya adalah karena salehnya, sampai orang mengatakan orang ini kalau mati masuk surga saking baik, saking salehnya. Fasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulun nar. Ya, Allah berkehendak lain. Di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia mati dan masuk ke dalam neraka jahannam. Ya, ada satu kisah pada zaman dahulu, ada seorang muadzin. Ya, seorang muadzin yang mengumandangkan salat setiap datang waktu salat. Ya. Di saat dia naik di menara yang tinggi, tanpa tersadar dia melihat ke bawah ada jendela terbuka. Dalamnya ada wanita yang cukup cantik dan rupawati, luar biasa. Imannya tergoda.
Ya. Dia turun ke rumah wanita ini tanpa permisi dan masuk ke dalam kamarnya. Dibuat terkejut wanita ini, siapa kamu? Saya tetanggamu. Saya tertarik dengan Anda dan saya ingin menikahi Anda. Wahai fulan, saya non muslim. Saya seorang Nasrani. Dan tentu keluarga kami tidak akan pernah mengizinkan engkau menikah dengan saya, menikah dengan seorang yang bukan seagama dengan saya. Laki-laki ini dengan serta-merta meninggalkan agamanya, menggadaikan agamanya. Dia mengatakan, saya siap meninggalkan agamamu, yang penting saya bisa menikahimu. Ya kan? Terjadi akad, terjadi pernikahan. Ya. Maka keluarganya pun pada berkumpul di rumah perempuan ini. Keluarga si perempuan. Ya. Sampai kemudian suatu saat dia ingin naik ke tingkat 2 dari rumahnya, lantai 2. Dia naik tangga, terpeleset, jatuh dan meninggal. Jatuh, meninggal. Dan dia baru menggadaikan agamanya demi seorang wanita. Padahal dulu dia ada seorang laki-laki yang baik, yang saleh, seorang muadzin, ya, yang datang di masjid tentu di awal waktu. Ya, namanya muadzin mesti kan datangnya di awal. Ya. Takmir masjid, sing pegang kunci itu datangnya pertama, pulangnya terakhir. Gitu ya, Masya Allah. Siapa yang jamin? Tidak ada. Maka kita panjenengan kita semuanya bisa sakit apa? Ikhtiar. Ya, ikhtiar ya Allah, mugi-mugi takdiripun kula niku sae sampai mati. Ya kan? Takdirnya baik. Karena ada satu kaidah dibuat oleh ulama, man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Siapa yang terbiasa dengan amal kebiasaan di kala hidupnya, dia akan meninggal tidak jauh dari kebiasaan kebaikan. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi nanti kita menghadap Allah tidak ada yang dibicarakan manusia kecuali kebaikannya. Ya kan, oh si fulan masya Allah, si fulan masya Allah, si fulan orangnya baik, hatinya baik, suka memaafkan, nggak suka menzalimi tetangganya, suka membantu tetangganya. Ya. Bukan menjadi orang-orang yang kemudian setelah ketiadaannya orang merasa aman dari kejahatannya. Setiap hari dibicarakan keburukannya, dibuat contoh keburukannya. Naudzubillah min dzalik. Nah itu harapannya. Maka kita dapati seluruh nabi dan rasul mewariskan nilai-nilai akidah, ya, kepada diri anak keturunannya agar menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kebahagiaan yang hakiki. Gitu ya. Tentulah bahagia orang tua kalau mendapatkan anak-anak yang masya Allah baik, ya, soleh secara pribadinya, juga soleh untuk orang lain, gitu kan? Bukan menjadi orang-orang yang durhaka, justru menjadi anak-anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Maka itu kebahagiaan yang hakiki. Nah, kemudian makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala dari kita baca adalah merupakan dalil bahwasannya a'la darajatil ilm wa hiyal basirah. Tingkatan ilmu yang paling tinggi itu adalah al-basirah. Ya. Tingkatan ilmu yang paling tinggi itu sampai pada basirah. Basirah itu dia melihat dengan mata hati. Wonten namanya basar. Basar itu penglihatan dengan mata kepala. Ini basar, melihat. Basirah itu melihat orang dengan mata hatinya. Maka orang yang tidak bisa melihat dengan mata kepalanya ini, dia bukan orang terhina. Ya. Orang terhina itu yang buta mata hatinya. Orang tidak bisa melihat bukan orang terhina. Orang terhina adalah orang yang buta mata hatinya, tidak bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Jadi kalau sudah berbicara basirah, dia melihatnya dengan kacamata ilmu. Misal kita ke pasar, ada akad muamalah jual beli.
sudah terkait hukum muamalah jual beli misalkan, ini contoh ya, maka ilmu akan menimbang, oh ini model penjualan yang tidak boleh dalam agama, oh ini yang boleh, oh ini riba, ini halal ya. Satu sisi, wah ini punya keuntungan banyak tapi dia riba, ini keuntungan sedikit tapi halal. Kalau sudah bicara basirah, dia melihat dengan kejernihan mata hati, dia akan memilih yang halal walaupun sedikit dan meninggalkan yang haram banyak ya, karena yang menimbang adalah basirah, kacamata sudah mata hati yang suci, yang bersih ya. Dalam muamalah pergaulan sehari-hari kita bisa membedakan ini pergaulan yang boleh, yang baik, ini yang tidak baik. Sudah bicara dengan apa? Basirah ya. Maka banyak orang pinter tapi tidak benar, ini masalah. Pinter gak benar ini masalah. Tapi orang benar dia pinter ya. Maka kejujuran itu yang merupakan keutamaan. Buat apa pinter nipu orang ya kan? Yang dicari adalah kejujuran, walaupun gak punya titel misalkan, sekolahnya gak tinggi, tapi menjadi orang yang jujur ya. Jujur mujur, bukan jujur hancur gitu ya. Karena ada satu statement yang menyesatkan. Misalkan hari gini nih makan susah, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Untuk melegitimasi boleh mencari yang haram gitu ya. Yang halal aja susah, yang haram aja lo angel, apalagi yang halal. Boleh cari yang haram sekarang karena tingkat kesulitan ya. Ada statement Anda jujur saat ini, hancur Anda. Kata siapa? Tidak ada itu dalam kaidah kamus hukum Allah itu. Tidak ada orang jujur hancur, itu ada ya. Orang jujur itu mujur. Kan apa kata Nabi? Alaikum bisidqi wa iyyakum wal kadhib. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Nabi selalu mewariskan kebaikan-kebaikan. Hendaklah kalian berbuat kejujuran, sidq. Jauhilah kedustaan, kebohongan. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Yang namanya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, kebajikan. Dan setiap kebaikan tempatnya di surga. Fa inna sidqa fa innal birra yahdi, memberikan petunjuk ke dalam surga. Wa iyyakum wal kadhiba, jauhilah perbuatan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, membawa kepada fujur ya, kerusakan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, sedangkan kerusakan akan membawa pelakunya ke dalam neraka. Itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Orang pintar bawanya orang yang benar yang sedikit. Yang dicari yang orang benar-benar ini ya. Media sosial lagi ramai sesuatu, media sosial ya. Media sosial lagi ramai sesuatu kan ini. Jangan yang pakar-pakar politik itu lagi banyak ramai sesuatu ya. Ini yang diajarkan. Jadi kalau saya bicara basirah, itu sudah melihatnya dengan kejernihan hati jamaah. Karena hati gak bisa bohong gitu ya. Hati ini gak bisa dibohongi. Orang bisa bersilat lidah, orang bisa menipu saudaranya,
tapi dia tidak akan bisa menipu hatinya. Maka kata Nabi dikatakan dalam hadis apa? Jadi yang namanya dosa itu mahaka fi nafsika. Namanya dosa itu sesuatu yang mengganggu hati kalian. Jadi kalau kita berbuat salah, hati nggak tenang, gitu ya. Turu kayak seturu. Gitu. Kenapa? Ada satu kesalahan yang kita lakukan yang tidak bisa diterima oleh hati. Maka yang namanya dosa kesalahan itu adalah amalan yang mengganggu hatimu. Ya. Taruhlah orang bisa bersilat lidah, ya, bisa bicara A, bisa bicara B dan seterusnya, tapi hatinya dia tidak akan mampu bisa membohongi hatinya. Ya. Bahkan sampai kemudian kebohongan itu yang tidak bisa disembunyikan nampak pada wajahnya. Ya, Anda bisa melihat mana orang yang jujur kadang ya. Bisa dari wajah seseorang. Karena wajah, sikap itu tampilan hati seseorang. Ya. Kebaikan itu simpel. Kedustaan itu muter-muter. Ya. Agama Allah kan mudah, mudah agama Allah. Kadang yang membuat susah siapa? Ya kita sendiri kan. Agama Allah ini Masya Allah. Jadi Allah ini zat Rabb yang maha pencipta, yang paling tahu bagaimana keadaan makhluknya. Maka Allah buat syariat. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan syariat ini kalau dilakukan menjerumuskan manusia. Bagaimana mungkin? Ya. Sebaliknya orang kalau tidak mengikuti syariat Allah pasti terjerumus. Orang kalau hubungannya kepada Allah baik, ya, maka Allah akan mengislah sisi-sisi kehidupan. Itu kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Kadang kita cukup mengevaluasi pada diri kita di saat kita terjadi sesuatu, muhasabah, dosa apa yang telah saya lakukan, kesalahan apa yang telah saya lakukan, kemudian Allah menghukum saya seperti ini. Tayyib. Maka di sini dikatakan, ya, jadi a'la derajat ilmu yang paling tinggi hiyal basirah, yang maknanya adalah nisbatul ma'lum fiha ilal qalb kanisbatul mar'i ilal basar. Ya, jadi keyakinan dari dalam hati yang diwariskan dalam penglihatan. Misal kita beriman akan adanya surga dalam hati. Iman kan dalam hati, keyakinan itu dalam hati, keyakinan itu. Maka saya sampaikan amal zahir, amalan hati lebih besar daripada amalan zahir. Akidah itu di hati, iman itu di hati. Ya, tanda orang itu punya basirah. Ya, apa yang diimani dalam hatinya seakan-akan dia melihat dengan kedua matanya. Ya kan? Misal seorang beriman akan adanya surga, seorang beriman akan adanya neraka dalam hatinya. Saking tinggi puncak keimanan itu sampai pada level basirah, dia seakan-akan melihat neraka ada di hadapannya, dan dia seakan-akan melihat surga ada di hadapannya. Maka tingkatan dalam Islam itu kan ada 3: Islam, iman, ihsan. Gitu? Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kalian tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Jadi seakan-akan ini tidak boleh membayangkan, menganalogikan, ya, memvisualisasikan nggak boleh. Oh Allah itu gini-gini nggak boleh. Ya, Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya agama.
Yang Tuhannya tidak boleh digambarkan, divisualisasikan bentuknya atau apa, hanya Islam. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena Allah wajib diimani. Apakah setiap yang diimani harus ada wujudnya? Dan bisa kita lihat, ya, kalau berbicara basirah, seakan-akan dia melihat. Maka nggak benar saya nggak beriman pada surga. Kenapa? Saya belum pernah lihat surga. Neraka itu nggak ada. Lu kenapa kamu yakin neraka nggak ada? Saya belum pernah lihat neraka. Maka orang bisa mengatakan saya tidak akan beriman kepada Allah. Kenapa? Mana Allah tidak ada? Ya kan? Kita beriman kepada Allah. Ihsan itu seakan-akan kita melihat Allah, tapi tidak boleh diwujudkan dalam bentuk Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Makanya keyakinan mengatakan Anda beribadah kepada Tuhan yang tidak bisa Anda lihat, ya, Anda jahil. Ada orang punya keyakinan seperti itu. Makanya supaya Tuhannya bisa dilihat, divisualisasikan. Ya. Maka kenapa Tuhan punya bentuk? Karena berawal dari imajinasi. Mereka meyakini kami nggak akan beribadah kepada Tuhan yang tidak bisa dilihat. Maka mereka berimajinasi, kemudian menghayal, yang daya hayalnya ditangkap oleh syaitan. Maka diwujudkan Tuhan dalam bentuk-bentuk tertentu yang diinginkan oleh pikirannya. Ada Tuhan yang model seperti ini, ada Tuhan yang model seperti ini, ada Tuhan yang bisa menjelma menjadi makhluknya, menjadi binatang, menjadi hewan, ya. Tidak demikian dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tentu Allah itu akan dilihat nanti oleh ahli surga di surga. Kanjeng Nabi ngendika, la tudhamuna bisyai', kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala kama tarawnal qamar lailatal badri, seperti kalian melihat bulan purnama di dunia. Bukan berarti Allah bulan purnama, bukan. Diibaratkan seperti Anda melihat bulan purnama, la tudhamuna bisyai', tanpa ada tabir yang menghalangi Anda melihat jelas adanya Allah. Maka di saat itu bahkan ahli surga pun lupa dengan kenikmatan surga karena melihat indahnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Hanya ahli surga yang bisa yang melihat. Makanya ada doa diajarkan, ya, ya, oleh Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana melihat wajah Allah itu adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Tentu bagi orang-orang spesial, gitu ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang menjaga aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian qala al-musannif rahimahullah, maka pengarang kitab ini mengatakan di sini ada beberapa masalah, ya, yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah at-tanbihu 'alal ikhlas, ya. Hendaklah setiap muslim untuk senantiasa menjaga keikhlasannya dalam amal. Walau da'a ilal haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Nah, ini terkadang, ya, kembali kepada kita semua untuk menjaga ketulusan hati dalam beribadah, niat karena Allah. Karena terkadang ada orang yang menyeru manusia kepada jalan Allah, kepada jalan kebaikan, fa huwa yad'u ila nafsihi. Sejatinya mereka menyeru manusia kepada dirinya, keuntungan dirinya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sudah mulai ada sikap hal yang sifatnya transaksional, ya, bukan lagi untuk Allah.
Ya, sudah pertimbangannya untuk bagaimana ya membahagiakan pribadinya. Ya, ini pentingnya kita semuanya menjaga keikhlasan fil amal, dalam amal. Kemudian juga di antara tanda-tanda bukti baiknya tauhid dan akidah seseorang adalah annahu tanzih lillahi ta'ala anil musibah. Ya. Jadi di antara tanda-tanda atau bukti baiknya tauhid seseorang adalah mensucikan Allah dari semua yang merendahkan Allah. Mensucikan Allah, meninggikan Allah dari setiap semua yang merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Selanjutnya waqala al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, maka di dalam menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, ini ayat yang terkait ya. Ud'u ila sabil rabbik, serulah manusia ya kepada jalan Rabbmu bil hikmah, dengan tata cara apa? Hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah, nasihat yang baik. Ya. Jadi konsep dalam berdakwah itu ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, dengan cara hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Maka di sini terbagi ada 3 maratib. Ada 3 maratibud dakwah. Wa ja'alaha salatu aqsam, ada 3 golongan keadaan mad'u, orang yang didakwahi. Yang pertama, ada orang yang taliban lil haqq, secara tulus dia mencari kebenaran. Muhibban lahu, ya, sangat mencintai amal perbuatan. Dia mencari, belajar. Yang kemudian dari ilmunya ini memberikan pengaruh yang baik dalam hidupnya, bisa mengubah hidupnya. Dari yang tidak kenal agama, alhamdulillah ya Allah, jadi mengenal agama. Dari tidak mengenal Allah, alhamdulillah dapat bimbingan, kemudian mengenal Allah. Fahada yatta'i bil hikmah. Nah, keadaan orang seperti ini maka tentunya diseru dengan bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Ya, dengan tata cara hikmah, diajak pada hikmah, ya. Karena kadang kita dapati mad'u ini orangnya macam-macam. Ada orang yang menyambut dakwah. Ya. Masya Allah, diajak dakwah senang, menyambut, hadir dalam majelis ilmu. Maka yang disampaikan dengan al mau'izah al hasanah, ya, dengan hikmah, nasihat yang baik. Nah, golongan yang kedua, satu sisi kadang ada seseorang yang ya mustaghilan bi dhiddil haqq, masih mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Tapi dia masih berusaha mencari kebaikan-kebaikan itu. Maka model orang didakwai seperti ini harus disampaikan mau'izah, cara yang baik, bitarghib wa tarhib. Dengan tata cara apa? Targhib, agar dia cinta amal, wa tarhib, dan ditakut-takuti dengan apa? Ancaman tentang bahayanya dosa. Dosa, ya. Tarhib terhadap neraka. Sehingga kemudian dia selalu mengingat jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan ketiga ini wa imma an yakuna mu'anidan mu'aridan, golongan orang-orang yang ngeyel, mu'anidan, mu'aridan, penentang. Fahada yujadilu billati hiya ahsan. Orang seperti ini diajak diskusi, diajak jidal, ya, didebat sampai kembali kepada jalan yang hak, ya. Karena ada orang pintar untuk membodohkan orang itu, ada. Ya. Orang pintar tapi dengan kepintarannya sebenarnya kebodohan. Dalam pandangannya dia, kepintaran itu justru menjerumuskan orang kepada ya jalan yang tidak baik.
Dia berpura-pura menjadi baik gitu ya, tapi menjerumuskan. Ya, seperti beberapa aliran-aliran yang menyimpang tentang faham ateisme, orientalisme, ya, sekularisme, ya, sampai kemudian dibungkus dengan isme-isme, misalkan dengan perkataan Anda menjadi seorang muslim yang modernis, ya, jangan jadi radikal, ya. Radikal ini dalam kacamata mereka orang yang berusaha jadi muslim yang taat, ya kan. Sampai dulu kan ada muncul ya statement yang tidak baik lah, seperti perkataan, ya, ciri-ciri orang radikal itu orang yang gemar puasa Senin Kemis, orang yang sering sholat jamaah di masjid, orang yang suka sholat malam. Loh, kalau itu tanda orang radikal, ya kita sama-sama jadi orang radikal. Kalau tanda-tandanya itu, gitu loh ya. Kalau tanda-tanda radikal orang yang senang ngaji, ya nggak apa-apa saya dibilang radikal, kalau saya ngaji tugas saya. Ya, itu statement yang tentunya tidak bertanggung jawab, gitu ya. Justru kita diperintahkan untuk menjadi muslim yang taat. Ya. Jadi itu dianggap nggak baik, yang baik itu dianggap Anda jadi muslim yang pro modernisme atau pro yang punya toleransi. Naam, Islam ini agama yang toleran. Dalam sejarah Anda akan membaca dan melihat di saat Islam berkuasa, Islam selalu menaungi keadaan golongan di luar Islam dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau Islam berkuasa, Islam punya kekuasaan, Islam selalu menghormati, ya, golongan-golongan kecil yang saat itu tidak punya kuasa. Begitu kemudian terbalik Islam yang minoritas, terjadi pengusiran, genosida, pembunuhan, perampasan negara, perampasan daerah, diusir dari rumahnya. Itu sejarah, dalam sejarah terulang. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Ya. Jangan jadi Islam yang radikal. Jadilah Islam yang pro kepada sekularisme. Nah, gitu kan itu. Atau yang diinginkan jadi Islam yang pro kepada kebatilan. Nah, ini yang masalah, gitu ya. Tujuannya musuh-musuh Allah itu ingin membodohkan umat Islam dari agamanya. Makanya saat runtuhnya kekhilafan Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924, apa yang pertama kali dilarang? Syiar-syiar keislaman. Ya. Bahasa Arab mulai dilarang. Maka ada orang adzan pakai bahasa Turki. Apa enak Anda adzan pakai bahasa Indonesia itu ya? Allah Maha Besar, gak patut itu. Ya. Itu mulai syiar-syiar, masjid-masjid mulai ditutup. Halaqah Quran diliburkan, ditutup. Pakaian-pakaian Islam mulai diganti model ala-ala barat. Sampai orang tidak tahu jumlah rakaat dalam salat wajib. Kenapa dijauhkan dia dari agamanya? Ya, pertama kali yang dilarang adalah syiar-syiar keislaman. Alhamdulillah kita berada di negara Indonesia ini, masya Allah. Ya, surganya para duat, gitu ya. Alhamdulillah, ya. Rezeki Allah Subhanahu Wa Taala kita berada di negeri ini, negeri yang makmur, negeri yang kaya, ya, negeri yang damai, ya. Itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan mudah-mudahan yang demikian ini terus Allah dawamkan, Allah berikan sepanjang, ya, sampai anak cucu kita sampai tak tahu ya bagaimana nanti kesudahannya, gitu ya. Gitu. Nah, artinya kesolehan seseorang itu akan memberikan dampak, ya, baiknya negeri, kan gitu.
Kan kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman bertakwa, la fatahna, kami akan bukakan, la fatahna alaihim barakat, berkah, minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Ya. Maka Anda dapati negeri-negeri yang kaya raya dari gas alam, gas bumi itu negeri yang dihuni oleh kaum muslimin. Ya. Indonesia termasuk negeri yang kaya, masya Allah, luar biasa alamnya. Ya, kalau nggak kaya dulu nggak dijajah sama Belanda, ya, sama Jepang, diambili, ya, diambili apa namanya kekayaan alamnya, rakyatnya dibodohkan. Kalau Islam itu istilah dipakai futuhat. Kalau Islam membuka negeri itu, negerinya dikayakan, rakyatnya dipintarkan. Itu Islam ya. Kalau penjajahan itu kekayaannya dirampas, masyarakatnya dimiskinkan, dibodohkan. Nah, kesolehan itu memberikan pengaruh pada negeri, ya, pada lingkungan sekitar. Ada frekuensi yang sangat kuat gitu. Makanya orang kalau punya, maka sangat erat kaitannya sebenarnya dengan zikrullah, ya, berzikir. Zikir itu masya Allah punya kekuatan yang luar biasa. Ada seorang peruqyah, Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ya, beliau meruqyah seseorang. Ya biasa, saat orang meruqyah itu kadang jin yang jahat ini kemudian berbalik menyerang, mengancam, ya, kepada peruqyah. Nah, akhirnya kemudian sama syekhnya dikatakan silahkan, ya, karena jinnya ngancam, kalau kamu sakiti, saya akan membunuhmu, saya akan masuk dalam tubuhmu. Kata syekhnya silahkan, baik saya masuk, kamu akan saya bunuh. Tiba-tiba setan ini pun berteriak dan mengatakan, tidak bisa, engkau tidak bisa dibunuh. Ya, kenapa? Kamu ini siapa? Bagaimana kekuatanmu? Karena saat itu beliau selalu memagari dirinya dengan doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali dalam sehari. Dalam riwayat kalau berat 10 kali. Itu dimasukkan oleh para ulama dalam kumpulan zikru al-ma'thurat, zikir-zikir yang ma'thurat. Kalau kita mampu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, 100 kali dalam pagi dan sore, 200. Ada dalam sehari. Kalau berat dalam riwayat 10 kali. Ya, itu sudah menjadi cukup pagar terkuat yang membentengi diri kita dari semua bahaya yang ada. Itu kalau bisa dilazimkan ya, setiap pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Zikir pagi, baca pagi, waktu sore, ya, zikir sore hari. Insya Allah berarti setiap harinya kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh siapa? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu senjata paling utama, itu doa, zikir saja ya. Kadang kita dalam satu sisi kadang kita bagaimana? Khalas. Zikir sama memperbanyak doa. Ya. Itu terbaik. Ya, bagaimana jaminan Allah? Karena setiap doa pasti ada keutamaan, ada fadhailnya. Ya. Misalkan doa keluar rumah, kan mudah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kata Allah kufita. Kalau doa ini kamu pasti dicukupkan oleh Allah, dijaga oleh Allah sampai kamu pulang. Ya. Nah, ini dilazimkan ya, diikhtiarkan untuk kemudian menjadi zikir harian pagi, sore. Insya Allah nggak lama, ya kan? Zikir pagi nggak sampai 1 jam. Insya Allah nggak sampai 1 jam. Ya. Sedangkan hidup kita 24 jam ini kadang gak karu-karuan ya. Mana aja ini? Ya. Sore paling butuh waktu berapa? Ya. Jadi kalau belum hafal boleh membaca. Insya Allah seminggu hafal. Kalau sudah hafal kan enak ya.
lagi jalan-jalan ya, car free di Ahad pagi sambil zikir. Sudah hafal ya. Bisa naik kendaraan karena sudah hafal. Pertama baca, belum hafal baca. Insya Allah sebulan, kalau rutin 2 minggu hafal dengan sendirinya. Ya, karena ada metode menghafal itu dengan banyak membaca. Banyak membaca. Wallahu taala alam, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kami ya, dan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua istiqamah sampai kemudian kita menghadap Allah dalam keadaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.